kedua, matkul administrasi dan supervisi pendidikan akan melakukan observasi, yaitu melalui wawancara di Satuan Pendidikan SMP Budi Utomo. Anggota kami yang pertama saya, yaitu Abdul Husnan Habibi. Kemudian ada anggota kami, yaitu ini Pak Fahmi Fahrul Rozi, nanti sebagai pewawancara juga sama saya. Kemudian ada lagi yaitu Bapak Tommy Zulkarnain yang bertugas sebagai notulis pada wawancara kali ini. Adapun narasumber yang kami ambil yaitu Waka Kurikulum di Satuan Pendidikan SMP Budi Utomo, yaitu Bapak Nur Cahyono MPD. Adapun wawancara ini kami akan melakukan observasi dengan materi 5 fungsi manajemen satuan pendidikan, yang ini sebagai tugas UTS pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Emi Lilawati MPD. Baik, kita akan masuk pada sesi wawancara. Yang pertama yaitu terkait berdasarkan yang telah kami pelajari, ada 5 fungsi manajemen satuan pendidikan. Yang pertama ada fungsi perencanaan, yang kedua ada fungsi pengkoordinasian, yang ketiga ada fungsi pengorganisasian, yang keempat ada fungsi pengawasan, dan yang kelima ada fungsi evaluasi. Baik, yang pertama terkait dengan fungsi perencanaan. Bagaimana praktek fungsi perencanaan yang ada di Satuan Pendidikan SMP Budi Utomo? Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah menyediakan waktu dan juga mengundang saya untuk mengisi dan menjadi narasumber dalam wawancara tentang manajemen, 5 fungsi manajemen yang ada di sekolah. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang kaitannya 5 fungsi manajemen yang sudah kami praktekkan di SMP Budi Utomo Peta. Sebelum kita beranjak kepada 5 fungsi tersebut, perlu diketahui bersama bahwa SMP Budi Utomo adalah salah satu satuan pendidikan yang berada di wilayah Desa Gading Mangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, dengan jumlah rombongan belajar sejumlah 29 kelas. Jadi untuk menjaga kualitas dan juga eksistensi dari sekolah SMP Budi Utomo Perak tentu perlu suatu pengaturan. Nah, inilah disebut dengan manajemen. Sebenarnya untuk menjaga kualitas ini ada 2 sistem manajemen, yaitu sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, untuk sistem penjaminan mutu eksternal biasanya kita dilakukan akreditasi ya dari pihak luar. Nah, sedangkan untuk sistem penjaminan mutu internal kita ada tim sendiri. Namanya adalah tim penjamin mutu internal. Kalau di sekolah ada tim pengembang sekolah. Terkait dengan tim penjamin mutu sekolah itu, kira-kira apa saja mutu yang perlu dijamin dari pihak eksternal sekolah itu sendiri? Oke. Baik, jadi tim pengembang atau tim penjamin mutu internal yang berisikan atau beranggotakan tim pengembang sekolah itu bertugas untuk memastikan bahwa SMP Budi Utomo melaksanakan pendidikan sesuai dengan SMP, yaitu Standar Nasional Pendidikan yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Nah, bagaimana caranya? Yaitu caranya dengan melaksanakan dan menjalankan 5 fungsi manajemen. Seperti itu. Pastinya diawali dengan perencanaan yang matang. Seperti apa? Apa saja yang perlu direncanakan
di dalam menjalankan satuan pendidikan di SMP Budi Utomo. Betul sekali bahwa fungsi pertama adalah perencanaan. Kita semuanya awali dulu dengan merencanakan terlebih dahulu. Seperti halnya yang dilakukan di SMP Budi Utomo, fungsi perencanaan ini terwujud dengan adanya RKAS atau RKS, Rencana Kerja Sekolah. Jadi dibuktikan dengan adanya program-program sekolah yang dirangkum di dalam rencana program sekolah atau rencana kerja sekolah. Nah, rencana kerja sekolah ini diambil atau disusun berdasarkan profil pendidikan sekolah atau rapor pendidikan. Jadi dari rapor pendidikan itu, sekolah akan melakukan analisis akar masalah untuk menentukan program-program prioritas yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Dari situ maka akan disusunlah beberapa program-program yang terangkum di dalam rencana kerja sekolah. Inilah yang bisa dinamakan dengan praktek fungsi perencanaan manajemen di SMP Budi Utomo. Baik, lanjut. Terus kalau untuk fungsi pengkoordinasian gimana prakteknya? Untuk fungsi pengkoordinasian, jadi setelah program-program rencana itu disusun dengan baik di dalam rencana kerja sekolah atau dokumen RKS, tentu sebelum itu dilaksanakan atau diimplementasikan, kita perlu berkoordinasi. Berkoordinasi dengan siapa saja? Yaitu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Terutama di sini ada tim pengembang. Kemudian dari program itu kita sampaikan juga kepada komite sekolah. Selain komite sekolah juga ada pengawas pembina. Nah, selain itu juga ada yayasan, karena kita ada di naungan Yayasan Pendidikan Budi Utomo. Nah, dari situ, dari hasil koordinasi kita akan tahu mana hal-hal yang kurang dan mana hal yang harus diperbaiki. Jadi dalam koordinasi kita minta saran, kita minta kritik, kita minta masukan. Sehingga program yang sudah kita susun di awal perencanaan tadi, di fungsi perencanaan tadi, sudah mendapatkan persetujuan dan juga siap ditetapkan serta disahkan untuk kemudian dilaksanakan. Itu adalah fungsi pengkoordinasian yang ada di SMP Budi Utomo. Jadi dalam pengkoordinasian itu masing-masing pihak sudah mengetahui terkait dengan perencanaan yang sudah disusun. Oke, jadi fungsi pengkoordinasian adalah meminta izin atau meminta persetujuan untuk kemudian dokumen tentang RKS rencana ini untuk kemudian ditetapkan dan disahkan untuk siap dilaksanakan. Setelah dilakukan fungsi yang pertama perencanaan, kemudian pengkoordinasian, berikutnya ada fungsi pengorganisasian. Bagaimana praktek fungsi pengorganisasian yang ada di Satuan Pendidikan SMP Budi Utomo? Nah, betul sekali. Jadi setelah dokumen itu disahkan untuk siap diimplementasikan, kita lanjutkan di fungsi pengorganisasian. Nah, di fungsi inilah dokumen-dokumen atau program-program yang sudah direncanakan sebelumnya siap untuk diimplementasikan. Caranya bagaimana? Caranya adalah tentu kita harus berorganisasi mengatur bagaimana rencana program ini bisa dilaksanakan dengan baik. Salah satunya adalah dengan melaksanakan pendistribusian atau pembagian kerja sesuai dengan standar. Jadi SMP Budi Utomo punya 8 standar sesuai dengan ketentuan, yaitu ada standar kompetensi lulusan, ada standar proses, ada standar isi, dan ada standar penilaian. Lalu ada standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Jadi dari seluruh rencana-rencana program kita bagikan, kita organisasikan ke dalam 8 standar. Nah, masing-masing standar mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program-program yang sudah diturunkan ke dalam 8 standar tersebut. Mulai dari merencanakan, yaitu membuat proposal atau program, kemudian dalamnya pembentukan panitia pelaksanaan program, kemudian mendampingi pelaksanaan program, sampai kemudian pada akhirnya membuat laporan hasil kegiatan. Mungkin bisa dicontohkan salah satu saja terkait pengorganisasian dari salah satu 8 standar itu, pihak yang terkait siapa saja, mungkin ada penanggung jawabnya sampai pada pelaksanaan. Baik, contohnya seperti ini. Jadi di dalam RKS atau rencana kerja sekolah, di situ sudah disebutkan ada kegiatan penilaian atau kita sebut dengan asesmen sumatif.
Nah, di asesmen sumatif ini bagiannya siapa? Oh, asesmen sumatif ini masuk dalam standar penilaian. Maka tim pengembang yang mempunyai tanggung jawab di standar penilaian, dia mempunyai tugas untuk melaksanakan program kerja, yaitu asesmen sumatif ini, penilaian ini. Nah, kemudian oleh tim standar penilaian tersebut membuat penelitian, menyusun proposal, melaksanakan, dan pada akhirnya membuat atau menyusun laporan hasil kegiatan sumatif. Dan itu dilaksanakan oleh standar penilaian. Untuk selanjutnya tadi ada 8 standar ya. Ya. Untuk yang pengawasannya bagaimana? Fungsi pengawasan ini tidak jauh berbeda dengan pemantauan. Jadi setelah kegiatan atau program kerja itu dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan. Apakah rencana program kerja itu berlangsung dengan baik atau tidak? Seperti itu. Nah, untuk itu biasanya sekolah akan membuat suatu instrumen atau suatu kegiatan yang dinamakan dengan supervisi. Jadi di sekolah ada 2 supervisi, ada supervisi akademik dan ada supervisi manajerial. Kalau supervisi akademik itu hubungannya dengan SKL, standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian. Sedangkan untuk supervisi manajerial itu standar sarana prasarana, standar PTK, standar pengelolaan, dan juga standar pembiayaan. Jadi setiap supervisi di bidang yang berbeda, maka instrumen juga berbeda. Seperti halnya supervisi akademik, maka indikator yang dinilai saat itu adalah seperti perangkat pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan di kelas, itu disupervisi, diawasi, dipantau, dan juga bagaimana penilaian di kelas itu dilaksanakan. Itu adalah salah satu contoh dari fungsi pengawasan yang ada di SMP Bintang. Untuk pengawasannya itu yang mengawasi apa dari pihak kepala sekolah atau ada dari pihak kepala sekolah membentuk tim lagi? Oke, untuk sebenarnya tugas utama pengawasan adalah di kepala sekolah, di Bapak Kepala Sekolah. Namun dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah mempunyai kewenangan untuk memerintahkan guru senior atau siapapun di situ yang mempunyai kapabilitas untuk melaksanakan supervisi. Jadi tidak hanya Bapak Kepala Sekolah saja. Atau mungkin kaitannya dengan pengawasan tadi kan dalam fungsi yang kedua pengkoordinasian tadi disebutkan ada pihak-pihak eksternal seperti komite, kemudian seperti pengurus yayasan. Apakah dalam fungsi pengawasan ini juga ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak eksternal seperti komite sekolah dan lain-lain? Perlu kami luruskan terlebih dahulu bahwa tim penilaian mutu eksternal itu dilakukan oleh pihak-pihak dari luar sekolah. Sebenarnya adalah akreditasi. Sedangkan untuk internal itu adalah tim pengembang sendiri yang kemudian dibantu oleh komite sekolah dan juga dari yayasan di kelas. Jadi itu adalah bagian dari internal sekolah. Yayasan, komite itu adalah bagian dari sekolah. Tentu nanti ada hasil sendiri yang akan dilaporkan kepada komite dan juga yayasan. Ini adalah hasil program-program yang dilaksanakan oleh sekolah. Kemudian nanti masuk di bagian terakhir, di fungsi manajemen terakhir, yaitu fungsi evaluasi. Baik, karena sudah disebutkan, kira-kira bagaimana fungsi evaluasi ini berjalan di SMP Budi Utomo? Ya betul, evaluasi menilai apakah ini berjalan atau tidak, berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Jadi kita bisa membandingkan apakah kegiatan program itu berjalan dengan baik, apakah tidak. Dikatakan baik ketika pelaksanaannya itu sama dengan perencanaannya. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang tertuang di dalam perencanaan. Tetapi ketika hal itu dikatakan tidak baik, artinya bahwa apa yang sudah kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang kita rencanakan sebelumnya. Nah, itu pun akan mempunyai konsekuensi masing-masing. Apabila kegiatan tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, maka perlu penguatan terus strength bahwa nanti kegiatan ini bisa dilakukan di tahun depan sebagai referensi. Nah, jika pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu tidak lanjut, perlu dievaluasi, perlu tidak lanjut. Kalau misalkan bisa diselesaikan saat itu juga, maka langsung ditindaklanjuti.
Tetapi kalau misalkan tidak bisa dilaksanakan di saat itu karena sudah berlangsung, maka kita lakukan rencana tindak lanjut. Rencana-rencana apa saja yang nanti akan dilakukan jika kegiatan ini dilaksanakan di kemudian hari. Untuk yang kedua kali atau untuk yang di tahun ke depan. Terkait dengan evaluasi dikatakan berhasil atau tidak, tadi kan apakah pelaksanaan itu sesuai dengan perencanaan. Umpama dibuat presentasi, apakah bisa dikatakan berhasil itu sekian persen, misalkan ada rentang nilai misalkan 70% masih dianggap berhasil, atau harus 100% baru dikatakan berhasil? Ukuran keberhasilan sesuai dengan apa yang kita setkan di dalam proposal atau pengajuan. Jadi di setiap pengajuan proposal kegiatan itu ada tujuan-tujuan untuk apa kegiatan yang dilaksanakan. Untuk ukuran keberhasilan, jadi ada target-target yang dituju. Lah, ukuran keberhasilannya seperti apa? Apakah sesuai dengan tujuan dari kegiatan tersebut? Kalau tujuan itu tercapai, berarti dikatakan berhasil. Adapun langkah-langkahnya kemudian mengalami suatu kendala, itu yang kemarin kita evaluasi. Seperti itu ya, Ya. jadi fungsi evaluasi. Betul sekali. Baik, 5 fungsi dari manajemen di satuan pendidikan sudah sama-sama kita dengarkan pemaparan dari narasumber Bapak Cahyono. Barangkali masih ada pertanyaan dari notulis Pak Tommy? Cukup Pak Fahmi? Cukup. Insya demikian wawancara yang bisa kami lakukan, dan sudah banyak hal yang telah kami catat. Insya Allah akan kami sampaikan dalam bentuk laporan tertulis. Demikian yang bisa kami lakukan. Banyak kurang lebihnya mohon maaf, dan khususnya kepada Bapak Wakakurikulum SMP Budi Utomo, Bapak Nur Cahyono, terima kasih yang sangat banyak. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Demikian hasil tugas kami dari kelompok 2 pada matkul supervisi dan administrasi pendidikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.